Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dosen Ahmad Ikhwanul Muttaqin selaku pembimbing pada mata kuliah yang hari ini kita akan belajar, yaitu evaluasi pembelajaran PAI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan daripada kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja. Tema hari ini yaitu perbedaan dan penilaian pembelajaran dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka atau Kurmer. Video ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Nur Mufid Maulana, yang kuliah di IAI Syarifuddin, Wonorejo, Lumajang. Mata kuliah ini adalah evaluasi pembelajaran PAI yang diampu langsung oleh Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Langsung saja sampai pada latar belakang, yaitu kurikulum Merdeka adalah sebuah program pengembangan kurikulum pendidikan yang dirancang dan diimplementasikan di Indonesia. Program ini diluncurkan pada tahun 2021 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berpusat pada siswa. Tujuan utama K13 adalah mengembangkan kemampuan peserta didik secara holistik, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum Merdeka Belajar mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Baik, itu adalah latar belakang daripada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Langsung saja kita pada rumusan masalah. Itu ada dua. Rumusan masalah pertama ialah apa perbedaan dari kedua kurikulum, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang kedua, penilaian pembelajaran dari kedua kurikulum, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Seperti apa penilaian dan perbedaannya? Itu pada rumusan masalah. Tujuan penelitian yaitu satu, untuk mengetahui perbedaan dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Dua, untuk mengetahui penilaian dalam pembelajaran dari K13 dan Kurmer atau kurikulum Merdeka. Langsung saja pada kajian teori. Perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka yaitu ada banyak faktor yang ada pada perbedaan kedua kurikulum. Di antaranya 1. Tujuan, 2. Pendekatan, 3. Kelas, 4. Mata pelajaran, 5. Penilaian, 6. Fokus, 7. Pelaksanaan. Perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka. 1. Tujuan. Perbedaan dari segi tujuan yaitu tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Sementara tujuan dari K13 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Yang kedua, perbedaan dari segi pendekatan. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, sedangkan K13 menggunakan pendekatan kompetensi. Nah, itu perbedaan dari segi pendekatan. Yang ketiga yaitu perbedaannya dari segi kelas. Kurikulum Merdeka ditunjukkan untuk kelas 1 sampai 6 SD, sedangkan K13 bisa digunakan dari SD sampai SMA. Yang keempat yaitu perbedaannya dari segi data dan teknik pengumpulan data. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran karakter dan moral, sedangkan K13 memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Itu adalah perbedaan dari segi data dan teknik pengumpulan data. Yang kelima yaitu penilaian daripada K13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik, sedangkan K13 menggunakan penilaian akademik yang terstruktur. Nomor 5, perbedaan dari segi fokus.
Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran karakter dan moral, sedangkan K13 memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Nomor 7 yaitu pelaksanaan. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran. Sedangkan K13 lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang lebih jelas. Itu adalah sebuah perbedaan dari ketujuh faktor-faktor tersebut. Bisa kita pelajari dan kita pahami lebih dalam lagi. Langsung saja. Ada banyak faktor yang ada pada perbedaan penilaian pembelajaran dalam kedua kurikulum tersebut. Di antaranya jenis penilaian. Kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik, sedangkan K13 menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Jenis penilaian dalam K13 dengan kurikulum Merdeka. Jenis penilaian dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menggunakan 3 ranah penilaian, yaitu penilaian diagnostik, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Sistem penilaian dalam K13. Kurikulum 2013 menggunakan sistem penilaian autentik, yaitu pengukuran hasil belajar peserta didik secara terpadu untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu, selain itu, ada beberapa perbedaan lain antara kurikulum Merdeka dan K13, yaitu kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran karakter dan moral, sedangkan K13 memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Kurikulum Merdeka mendorong kemandirian dan keberagaman peserta didik, sedangkan K13 lebih rumit dan dalam penilaiannya. Kurikulum Merdeka lebih fokus pada pengembangan berbasis proyek, sedangkan K13 menggunakan metode yang tidak efektif. Itu adalah kajian teori daripada perbedaan dan penilaian dalam pembelajaran yang saya rangkum dari sumber-sumber yang terpercaya. Semoga bisa kita pelajari dan kita ambil hikmah daripada kedua perbedaan dan kedua penilaian tersebut, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Baik, itu saja dari saya untuk penjelasan sedikit mengenai perbedaan dan penilaian daripada K13 dan kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih kepada yang telah menonton, khususnya Pak Hiswa dan Bapak dosen, Bapak Ikhwanul Muttaqin PDI. Sekian dari saya, mungkin ada salah kata dalam apa yang saya jelaskan tadi dan sedikit khilaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.